Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini anda pakai benar. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini anda pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Market Official Channel sahambagus.co.id. Apa kabar Pak Iyai? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada kali ini pemirsa kita akan membahas tentang saham-saham blue chip, khususnya saham-saham perbankan di tengah all time high-nya IHSG yang pada hari ini atau pekan ini mencapai di angka 9.000. Jadi kira-kira apakah para trader ini bisa mengakumulasi kembali Pak Yai? Bisa beli kembali saham-saham blue chip seperti perbankan. Nah, jika memang iya, kira-kira saham perbankan apa saja yang layak untuk dibeli oleh para trader? Gimana Pak Yai? Ya, teman-teman sekalian, memang sejak tanggal 1 ya, sampai dengan 15 itu memang terjadi Januari efek ya, di mana akumulasi investor asing terhadap emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia itu meningkat, Pak. Terutama adalah emiten-emiten yang termasuk blue chip atau saham-saham yang masuk di dalam daftar LQ45, saham yang teraktif komposit 45 saham itu gitu ya. Dan tentunya yang di LQ45 itu tentunya banyak big bank ya. Di situ ada BCA, di situ ada BNI, di situ ada BRI, dan di situ ada Mandiri. Ya, pemberatnya IHSG itu adalah saham-saham perbankan ini, Pak. Jadi kalau misalkan IHSG nanti pengen sampai 10.000, ya maka saham-saham yang punya porsi berat ini harus naik dulu, Pak. Ya, jadi kalau saham-saham Konglo kemarin berhasil mengangkat dari 7.500 di bulan Januari IHSG, kemudian menuju ke 9.000, itu adalah jasanya saham-saham Konglo. Jadi kita harus terima kasih ke Pak Prayogo, kita harus terima kasih ke Pak Happy Hapsoro, kita harus terima kasih kepada Pak Salim, gitu ya. Ya, itu konglomerat yang sahamnya kemudian bisa naik dan bisa menjadi pendorong IHSG sampai 9.000. Nah, sedangkan di fase kemarin saham-saham seperti perbankan ini menjadi pemberatnya, Pak. Jadi ibaratnya IHSG itu didorong sama Konglo, tapi diturunin sama saham-saham pemberat ini, saham-saham pemberat perbankan ini, gitu, Pak. Nah, oleh karena itu kan mereka kemudian belum naik, bahkan harganya sudah murah sekali, gitu ya. Nah, yang menarik ini adalah kalau saya mulai cicil untuk BBRI, Pak. Oh, BBRI. Ya. Alasannya kenapa tuh Pak Yai? Ya, alasannya sesuai dengan selalu konseptualnya saham bagus apa, Pak? Tentang struktur market, bahwa market bursa kita dibentuk oleh apa, Pak? 3 hal, masih ingat nggak? Yang pertama oleh investor asing, yang kedua oleh bandar, dan yang ketiga oleh aksi korporasi. Jadi cara berpikir saham bagus itu selalu tiga struktur market ini, Pak. Gitu. Nah, berarti kita bahas kenapa sih saya mulai akumulasi BBRI, karena secara struktur market asing sudah mulai masuk, Pak. Nah, datanya nanti di sebelah sini ya. Ini bisa Anda lihat, datanya itu adalah dari 1 Januari sampai dengan 15 Januari. Lihat nih akumulasi asing nomor 1 mana, yaitu BBRI, Pak. Jadi bisa dicek di sini. Jadi asing itu mengakumulasi pol-polan BBRI, terutama sebelum dia tadi yang kamu katakan, yaitu sebelum pembagian dividen. Jadi pembagian dividennya tanggal 2 Januari kemarin. Itu adalah kemudian
distribusinya kan tanggal 5 Iya. gitu ya. Dan dari tanggal 2 ke tanggal 5 itu kemudian harganya diturunin Oke, ya kan. heeh. Kemudian dinaikin lagi, Pak. Jadi kita Oh, bisa lihat di grafik ini juga nih, iya. nanti ya teman-teman lihat nih tanggal Heeh. 5-nya dia jam ke bawah, ini disebut sebagai dividend trap. Dividend Tapi trap. bagusnya BBRI ini Heeh. dividend trapnya nggak lama-lama, Pak. Oh, Tanggal 15 iya. 15 kemarin sudah balik ke posisi awalnya. Luar Nah, biasa. berarti ini saya semakin curiga bahwa Heeh. BBRI ini sebentar lagi bakal terbang gitu. Betul. Karena biasanya yang namanya dividend trap itu lama, Pak. Bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Bahkan saya pernah mengalami dividend trap itu ada 6 bulan ya. Luar biasa. Itu 6 yang bulan. terlama Pak Yai alami 6 bulan itu. Ya, itu di Delta Mas ya, Demas Oke, ya. iya ya. Jadi Luar saya biasa ini. dapat dividen itu 18% kalau Iya. nggak salah tahun lalu, tapi Heeh. kemudian diturunin sampai Oh. 25%. Oke. Dan itu nggak balik-balik sampai 6 Waduh, bulan waduh, gitu ya, waduh. ke posisi awalnya. Mhm. Tapi keren ini BBRI ini ya, baru sebentar, baru 7 hari iya, sudah 2 balik lagi pekan ke nyaris posisi segitunya. awal. Sekarang harganya 4.800 ya Pak ya. Coba 4.800. kita lihat ya, 3.820 ya, agak meleset sedikit ya teman-teman. Iya. Dan 3.820 ini hampir menyentuh resisten dia yang sangat susah dijemput, Pak. Akhir-akhir ini ya, selama setahun ini yaitu 4.000. 4.000 itu selalu resistennya. Jadi setiap nyentuh 4.000 itu selalu turun. Nanti nyentuh lagi, turun lagi gitu loh. Belum pernah di atas angka 4.000 itu Pak Yai? Ya, setelah 4.000 turun biasanya gitu ya. Nah, kalau aku lihat dengan akumulasi asing yang begitu kuat, kemungkinan minggu depan mungkin 4.000 sudah bisa tembus, Pak. Oke. 4.000 sudah bisa tembus. Kemudian bisa menjemput teman-teman yang kebanyakan mereka itu pada nyangkut, pada beli BBRI di harga tinggi, Pak. Ada yang beli di 5.000, ada yang 4.500, ya. Kebanyakan around itulah, mereka 4.000 sampai 4.500 dan kebanyakan sudah pada nyangkut lebih dari 1 tahun, Pak. 1 tahun. Luar Ya, biasa. gitu. Nah, apalagi waktu kemarin, waktu perang tarif itu, kemudian turun kan Anjlok gitu ya. bulan-bulan April itu. Betul. Jadi kita lihat di sini juga nih dari akumulasi, yang melakukan akumulasi itu broker-broker asing yang bagus, Pak. Yang pertama ada YU, itu CGS Internasional. Kemudian ada KZ, itu CLSA Sekuritas. Dan yang paling penting ada AK. AK ini UBS Sekuritas. UBS itu fund manager dari Swiss, Pak. Jadi dia cukup gede juga gitu ya. Jadi akumulasinya memang terlihat cukup masif ya Pak ya, gitu. Betul. Iya, dan ini bisa Anda lihat pada perdagangan terakhir kemarin ya, tanggal 15 hari Jumat ya, asing mengakumulasi 426 miliar, Pak. Ya, jadi memang setengah triliun sendiri. Ya, dan ketika kita tarik datanya ya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal ini, tanggal 15 memang BBRI itu akumulasi asing nomor 1 paling top, Pak, dengan total akumulasinya 1,28 triliun. Ya, diikuti kemudian oleh Inco yang juga akumulasinya bagus di 1,08 triliun juga. Ya. Dan juga Antam dan juga ASII dan PTRO. Jadi 5 besarnya itu, Pak. Nah, kebetulan nanti di video selanjutnya kita akan bahas mengenai ASII atau Astra Internasional yang saya juga melihat beliau ini atau dia ini sudah mulai bangkit dari tidur. ASII ini menarik sekali. Jadi ASI ini juga merupakan perusahaan yang lagi transformasi dari perusahaan yang dulunya kebanyakan omsetnya penjualannya dari otomotif, sekarang otomotifnya mulai digeser, dia masuk ke diversifikasi bisnis, kayak dia masuk ke tambang emas, dia masuk ke data center, masuk ke teknologi, masuk ke infrastruktur ya dengan ACST dan segala macam. Nah, itu patut kita cermati dan
nanti kita bahas di video Video berikutnya. Nah, oke lah, itulah rekomendasi Pak Yai atau perspektif Pak Yai dalam melihat pergerakan saham-saham banking khususnya BBRI Pak Yai ya. Ya, Yang BBRI sudah- menurut saya dari 4 emiten perbankan yang paling laju ini sepertinya bakal BBRI duluan BBRI ya. duluan ya. Habis itu mungkin Biasa. BMRI. Tapi kalau BBCA ya pasti menjadi perusahaan banking yang terbaik secara operasional lah gitu. Jadi kalau BBCA ya sebenarnya juga terus diakumulasi asing juga gitu. Jadi pilihannya sih itu sih Blue yang chipnya di ya perbankan itu, blue Pak. chipnya ini sudah mulai bergerak ya. Iya. Beberapa analis juga mengatakan bahwa 2026 ini sepertinya pergerakannya akan mulai berubah Iya. dari saham Konglo yang sudah kapitalisasinya sudah gede, Betul. sudah harganya sudah mahal, menuju saham-saham blue chip yang kemarin memang harganya sedang di bawah dan mulai diserok-serok sama asing. Oke. Nah, kalau kita ngikutin sebagai ikan kecil, ngikutin ikan yang besar, maka kalau asing serok, ya udah kita komunitas saham bagus juga akan mulai serok-serok juga. Ya. Jadi saham BBR ini layak untuk mulai dicicil Pak ya. Ya, tapi disclaimer on-nya Disclaimer on. tergantung di harga berapa. Jadi emiten itu sebagus apapun, Anda kesuksesan tradingnya juga tergantung di entry harganya harus pas, Pak. Oke. Jadi harus pas ya. Nah, kalau sekarang ini sudah dekat 4.400, ya mungkin bisa di entry dulu, kemudian nanti bisa di TP sekitar 4.000 sampai 4.100. Nanti pasti dia akan kontraksi, guys. Jadi jangan pernah ngelihat saham itu seperti Tugu Monas naik terus gitu. Jadi kalau sudah mencapai resistennya, dia pasti akan koreksi dulu, mungkin koreksi ke 3.700, nanti Anda ambil lagi, naik lagi ke 4.100, Anda TP lagi, dan mungkin itu akan beberapa lama dia melakukan namanya swing on high. Swing on high itu adalah naik tipis-tipis, turun tipis-tipis di resisten levelnya dia, yaitu 3.700 dan 4.100. Nah, kemudian nanti setelah dia break di 4.100, baru kemudian dia nanti akan upside, kencang ke 4.500 dan seterusnya. Ingat kasusnya Bumi, kita jauh hari sudah memprediksi bahwa Bumi bakal break di 150, kemudian akhirnya melesat, bahkan sekarang sudah sampai 400. Nah, saksikan di video yang judulnya bagaimana saya bisa mengubah RDN 30 juta menjadi 10 miliar. Nah, itu ada kita prediksi di situ dan pas. Dan pas ternyata prediksi. Pas, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini satu lagi, sekali lagi ini disclaimer on, Anda juga harus melakukan riset sendiri, dan ini menjadi hazanah aja, pelengkap ya Pak ya, dari riset para pemirsa sekalian. Oke, tetap stay tune di YouTube kita dan tetap pantau Salam cuan investor retail Indonesia. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Di sini ada Pak Angki sebagai mentor, seringnya ngomongnya bokor.